Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nurhadi dari MI 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang networking model. Apa itu networking model? Networking model adalah aturan atau standar yang menjelaskan bagaimana komputer bisa saling berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Nah, di sini model jaringan yang paling populer adalah TCP/IP dan OSI. Network model OSI memiliki 7 layer, sedangkan model TCP/IP lebih sederhana dengan 5 layer. Nah, di sini TCP/IP application layer atau nama TCP/IP message data. Nah, fungsi application layer menyediakan antarmuka langsung bagi aplikasi pengguna untuk mengakses layanan jaringan. Nah, contoh protokol dari application layer ini HTTP atau biasanya web, FTP atau SMTP untuk email. Nah, proses dari application layer ini memberikan layanan aplikasi berbasis jaringan. Nah, di sini ada visualnya ketika klien merequest website.com atau youtube.com, ini akan mengirim request ke web server. Nah, web server akan mengirim respon kembali dengan membawa data. Oke, langsung saja ke praktek application layer. Nah, oke, di sini saya memberi alamat IP PC0 dengan 192.168.1.2 dan servernya 192.168.1.1. Ini sebagai web server. Oke, pertama-tama settingannya ini desktop, IP configuration seperti biasa, diberi IP. Oke. Nah, ini untuk HTML-nya. Saya sudah mengubahnya, ini nanti sebagai websitenya. Oke. Nah, sekarang kita tes dengan PC 0. Nah, di sini di bagian desktop, di web browser, kita tunggu. Oke, ini sudah muncul. Kita ketikkan IP-nya 192 IP server 168.1.1. Oke, klik go. Nah, di sini kita sudah merequest dengan memencet go ini, dan web server akan meresponnya dengan menampilkan data ini. Nah, di sini kita merequest lagi. Nah, di sini muncul. Nah, ini kita request lagi.
akan muncul gambar. Oke, ini adalah praktek untuk application layer. Oke, selanjutnya transport layer. Fungsi dari transport layer ini untuk mengontrol aliran data end-to-end antara host, pengirim, dan penerima, menjamin data sampai dengan benar kalau memakai TCP, atau mengirim tanpa jaminan kalau memakai UDP. Protokolnya TCP atau reliable, UDP atau unreliable. Nama dari TCP/IP message-nya adalah segment untuk transport layer. Ini transport segment. Oke, selanjutnya ada TCP/IP network layer, atau nama TCP/IP message-nya paket. Nah, network layer ini fungsinya mengatur pengamatan logis atau IP address untuk menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data ke tujuan di jaringan berbeda. Contoh dari network layer ini, contoh perangkatnya yaitu router. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada data link layer, atau nama TCP/IP message-nya yaitu frame. Nah, fungsi dari data link layer ini mengemas bit-bit sebuah frame, menangani pengamatan fisik menggunakan MAC address, dan mengatur error detection antar perangkat dalam satu jaringan lokal. Contoh dari data link ini, contoh perangkatnya yaitu switch. Nah, contoh protokolnya Ethernet dan PPP. Oke, proses data link layer ini menambahkan header dan trailer ke data untuk pengiriman dalam satu LAN. Oke, selanjutnya ada physical layer, atau nama TCP/IP message-nya yaitu bit atau biner. Nah, fungsi dari physical layer ini mengirim data dalam bentuk bit atau biner melalui media fisik seperti kabel, fiber optik, atau wireless. Contoh medianya yaitu kabel UTP, fiber optik, dan gelombang radio. Nah, proses dari physical layer ini yaitu mengubah data digital menjadi listrik atau cahaya yang bisa ditransmisikan. Nah, ini adalah proses dari encapsulation dan decapsulation. Encapsulation yaitu pengirim atau sender. Nah, di sini data atau application layer mengirim ke TCP/IP atau transport layer. Setelah itu mengubah lagi ke network layer. Setelah itu ke data link layer. Nah, di sini dibungkus data link. Nah,
itu yang disebut encapsulation, dan encapsulation yaitu sebagai penerima. Nah, di sini encapsulation, nah ini dihilangkan menuju dari physical layer menuju data link dan menuju network layer dan ke transport layer Nah, tadi dari physical layer yang dari angka biner diubah ke data link, mengubah data link ini mengubah dari angka biner menjadi frame. Oke, dari data link tadi setelah itu ke network layer untuk membaca IP paket. Nah, setelah itu ke transport layer untuk mengurutkan segmen, dan yang terakhir yaitu application layer menampilkan data ke aplikasi pengguna. Nah, ini yang dinamakan decapsulation, menerima datanya. Oke. Nah, di sini yang terakhir yaitu OC model dan TCP IP model. Nah, saat ini OC model hanya digunakan untuk belajar. Semua komputer saat ini menggunakan TCP IP model. Nah, TCP IP lebih praktis dan umum dipakai di dunia nyata, sedangkan OC model lebih konseptual dan teoritis. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas pengenalan basic Cisco. Nah, di sini yang kedua yaitu remote Cisco Real Device. Nah, di sini kita akan menggunakan paket tracer untuk mensimulasinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan PC. Nah, di sini dan satu switch. Nah, oke. Di sini menggunakan kabel konsol yang dihubungkan. Nah, cara mengaksesnya yaitu kalau di Windows bisa menggunakan putih. Nah, di sini terminal ini ibaratnya putih. Oke, ini portnya dan klik OK. Nah, di sini sudah masuk. Kita bisa meremotnya dari sini. Oke, selanjutnya di sini akan membahas dasar Cisco. Nah, di sini ada perintah enable untuk masuk ke rootnya.
kita coba ke switch ke command line. Nah, di sini saya exit dulu. Nah, di sini belum masuk ya. Nah, di sini ketikkan perintah enable. Nah, gini juga bisa. Dan cukup N saja cukup. Bisa juga. Nah, selanjutnya ini perintah exit atau X untuk keluar dari root. Nah, ini configure terminal atau bisa disingkat conft. Nah, di sini harus masuk root dulu ya. N. Nah, selanjutnya setelah di enable ketikkan conft. Nah, conft untuk masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, di sini saya akan mengubah hostname-nya. Nah, di sini kan masih namanya switch. Saya akan mengubahnya menjadi switch 1 dengan mengetikkan hostname spasi